Oke, baik. Di sini saya akan memberikan untuk yang pertama yaitu dataset regresi linear berganda. Ini untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Lutfi Aulia Rahman. Yang pertama, di sini saya akan memberikan cara untuk membuat eh, mencari atau tugasnya yaitu ini uji asumsi klasik dengan normalitas multikolinearitas, heterodastisitas gitu. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkahnya. Yang pertama, di sini kita buka dulu SPSS-nya. Kita bisa open data ya. Jadi kita open dari download ya tadi. Kita open yang ini adalah yang kata saja kesulitan bukan. Nah, kita open. Oke, sheet 1 ya. Oke. Oke, di sini ada variabel view dan data view. Ini data view udah masuk. Nah, jumlah positif, jumlah outlet, dan volume penjualan ya. Ini sudah sesuai. Nah, kita cek di variabel view. Ini numerik semua. Ini kita buat scale semua ya. Nah, setelah itu caranya untuk uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Kita masuk ke analyze. Terus kita masuk ke deskriptif statistik. Kita masuk ke ini, explore. Nah, setelah itu kita masukkan volume penjualan ini ke dependent list. Setelah itu kita klik plot. Kita centang normality plot with test. Kita oke, continue. Itu kita oke. Nah, yang bakal muncul ini di sini test of normality-nya. Itu selanjutnya kita masuk ke uji multikolinear. Terus kita ke selanjutnya kita ke analisis. Terus setelah itu masuk ke regression. Kita masuk ke linear. Kita masuk ke statistik. Terus kita masuk ke culinary diagnosis. Terus untuk kita oke. Bentar, karena ada sinyalnya terganggu. Datanya terganggu. Kita tunggu sebentar. Oke, kita continue. Dependennya ini masukkan. Terus habis itu kita masukkan. Kita langsung ini, dapatkan di sini. Kita masukkan ke ini. Ini udah oke. Nah, di sini udah masuk. eh Masuknya ini. Ini diagnosis culinary diagnosisnya di sini. Untuk kita bisa baca ya. Itu kita bisa lihat di eh,
VIF dan toleransi itu. Nah, selanjutnya kita next ke uji eh, heteroditas ya. Setelah itu kita mau masuk ke yang ketiga, yaitu hetero heteroskedastisitas ya. Kita masuk ke grep, chart builder, kita oke, masukkan scatter dot ya. Pilih scatter dot yang biasa aja, dua kali. Nah, ini simbol scatter. Ini kita simbol scatter aja nih. Kalau mau penjualan kita masuk ke y-axis. Nah, ini kita masuk ke biaya iklan. Nah, itu kita oke saja. Bakal muncul di sini ya. Nah, itu kita lanjut analisis satu-satu. Terus ini tadi volume penjualan tetap di Y. Tadi biaya iklan sudah saya masuk ke jumlah online. Oke. Nah, selanjutnya, ini kita lagi chart builder. Oke. Kita masukkan volume penjualan. Terus satu jumlah positif. Nah, kita oke. Nah, ini data view-nya sudah tersalin semua ya. Itu. Nah, setelah itu kita masuk yang kedua. Masuk yang kedua yaitu linear berganda ya. Terus setelah itu eh kita masuk ke regresi logistik ya. Di regresi logistik ini, di regresi logistik ini kita masukkan dulu data setnya. Ini data setnya regresi logistik ya di sini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke SPSS, kita buka new, open lagi baru, kita masuk ke regresi logistik. Kita cari Excel ya. Ini kita masukkan, kita open di satu, kita oke. Nah, ini ada tiga sama tetapi pakai voucher, usia, gender, dan keputusan beli. Nah, ini kita perlu edit dulu ke variabel view. Nah, terus setelah itu kita jangan lupa kita atur variabel view-nya. Nah, di sini kita bisa edit variabel view ya. Variabel view ini, kita bisa cek dulu di sini ini scale nominal scale ya. Kita ganti ke
Ini, ini semua gender ya. Ini nominal, variable, jenis kelamin, gender ya, usia, scale, numerik semua ya, udah benar. Nah, setelah itu kita ini datanya kita cek. Itu yang perlu di apa namanya yang perlu diedit itu kan ada ini ya, pakai voucher ya tidak, gender dan satu. Pakai voucher ini kita tambah values-nya. Values-nya itu kita bisa isi dengan nol ya. Itu kita kasih label tidak AS satu label get of start satu labelnya adalah ya AS kita oke. Nah, karena ini belum muncul ya, nanti kita benerin gender. Nah, untuk gender sendiri itu biasanya kita masuk ke sini gender ya. Kita masuk ke value satu itu, nah ya, satu itu laki-laki, N, hari, karena ini 0 dan satu ya. Ini 0, satu itu laki-laki, kita add, 0 itu adalah perempuan. Kita add. Oke, masuk. Keputusan pembelian, di sini satu itu biasanya, 0 itu tidak, add, satu itu iya, add, oke, sudah. Nah, kita bisa masuk ke ini karena ini tidak muncul ya, kita masuk ke data. Sorry, masuk ke view. Kita centang value labeling dan data. Set. Nah, ini udah masuk ya. Nah, setelah itu, terus habis itu kita masuk ke dalam eh, analisisnya. Di sini yang diminta adalah analisis ini ya. Tadi udah ya hipotesis ini. Nah, di sini yang diminta adalah omnibus test, terus Hosmer and Lemeshow, terus classification table sama nih, classification. Setelah itu di sini ada apa? Variable into equation ya. Nah, gimana cara memunculkannya? Itu kita bisa memunculkan dengan cara apa namanya? Regression ya. Kita cek di sini SPSS-nya. Ini dataset tadi ya udah kita apa namanya? Udah kita sesuaikan variabel view-nya. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam ini analis ya, analisis dulu. Terus setelah itu kita cek data view-nya udah aman. Terus kita analis terus masuk ke analisis regresi ya, regression. Terus kita masuk ke dalam binary logistik. Nah, setelah itu ini dependent, kita masukkan variabel Y dan covariate ini kita masukkan variabel X ya. Di sini variabel Y-nya adalah
keputusan pembelian. Nah, terus setelah itu untuk variabel yang lain itu kita masukkan ke dalam covariates ya, teman-teman. Kecuali ID customer karena nggak kepake. Setelah itu kita eh, cek di option, kita centang yang CI for expert, terus kita centang ini juga, terus kita ini kita continue, itu kita oke. Nah ini udah masuk ya teman-teman. Kita saat di sini logistik regressionnya yang diminta ini omnibus test, Hosmer and Lemeso test, terus setelah itu classification table keputusan beli ya. Ini variabelnya correlation metric. Nah ini udah ada di sini semua. Kita cek mana yang belum ada. Omnibus test, model summary, kita cek lagi. Main, nah nanti untuk analisisnya bisa kita cek di PPT ya. Ini omnibus test, model summary. Nah ini dia. Seperti itu. Ini sesuai ya, sudah sesuai. Tinggal kita nanti beri penjelasan saja. Karena ini hanya tutorial. Terus kita masuk ke dalam decision tree analysis ya. Setelah itu kita masuk ke ini, kita buka baru lagi, data, kita cari Excel, lagi decision tree, kita cari decision tree, bentar. Nah ini kita open, kita masukkan yang sheet 2 ya. Nah, ada dua sheet ya, decision tree-nya ini. Kita masukkan yang sheet 1 kan seperti ini. Kita masukkan yang sheet 2, kita oke. Nah, di sini di apa namanya? Di decision tree ini kita tetap cek dulu variabel view-nya, variabel view ini kita pakai jangan lupa dirubah ya. Cek dulu customer ID, X, gender, income, market satu, campaign, last purchase, dan purchase-nya. Misalnya kita cek purchase-nya nominal, terus X-nya, scale, gendernya ini adalah nominal ya. Terus income-nya ini scale, martial statusnya nominal, campaign-nya nominal, last purchase-nya scale. Nah, di sini karena ini masih apa namanya? Masih masih apa ya? Masih ngacak ya, masih dalam bentuk angka. Di data view-nya masih dalam bentuk angka. Kita rubahlah dulu di sini ya. Ini yang masih 0101 ini kita masukkan ke gender ya. Yang pertama ini gender, kita values-nya kita isi dulu. Itu 0 untuk perempuan. Kita add.
Kita add satu untuk laki-laki. Kita add. Oke. Nah, selanjutnya setelah ini, setelah handle kita ke martial status. Nah, di martial status ini kan ada martial status kita cek 0 dan 1 ya. 0 dan 1. Sebentar kita cek di data Excel-nya dulu. Saya samakan data yang pertama. Ini data yang pertama itu sheet 1 ya. Ini single dan married. Berarti di sini 0 itu untuk single, 1 untuk married ya. Ini gimana ini? Jadi ini margin harusnya 0 untuk single, 1 untuk married. Add 1 untuk married. Oke. Selanjutnya, oh bentar, perkenalan. Saya ikutan dulu. Sebentar. Nah, di sini mohon maaf, ini enggak 1 untuk married. Kita add, kita oke. Setelah itu campaign-nya ya. Campaign-nya itu kita cek si 2. Berarti 132 Instagram, Facebook, dan email. 1 untuk Instagram. Sorry, ini kita udah lupa ya. Ini pas password ini lupa ke add ya. 2 untuk Facebook, 2 untuk email ya. Kita add, kita oke. Nah, sudah. Nah, ini setelah itu kita masuk ke purchase ya. Purchase itu 0 untuk no, 1 untuk yes. Purchase dengan ini 0 untuk no, 1 untuk yes. Nah, kita cek dulu. Jadi ini data view udah muncul ya, udah aman ya. Nah, setelah muncul data view, kita masuk ke analyze, kita masuk ke classify data tree nih ya. Kita masuk ke tree. Oke. Dependent variable, kita masuk purchase ini. Nah, yang independent variable kita masukkan ini ya. Semuanya kita masukkan ke margin status, campaign channel, customer days. Nah, ini kita bisa pakai chat atau kita bisa pakai eh, CRT ya, tergantung kita nyamannya yang mana. Karena saya mungkin cocoknya dengan apa namanya, eh kita cocoknya dengan apa namanya ini, kita cocok dengan metode chat ya, kita pakai metode chat aja. Kita masuk ke save. Nah, ini karena disuruh mencari predicted value ya, kita centang predicted value, kita continue, kita oke. Nah, di sini udah muncul ini Instagram, Facebook, email. Nah, ini no dan yes ini itu kita bisa ganti dengan purchase dan no purchase ya. Itu lebih enak dilihat dari sentuhnya. Kita ganti dulu. Ini predicted value-nya munculnya di sini ya, teman-teman. Predicted value. Kita ekspor ke Excel. Predicted value ini kita ini ganti ya. Nol ini untuk no purchase. Change. Nah, ini satu ini untuk purchase. Lebih enak nanti, teman-teman. Nah, ini setelah itu kita masuk ke data view, analyze.
kasih file tree, kita oke, kita save, vegetable value oke, kita oke. Nah, di sini udah muncul ya. Yang proses dalam prosesnya lebih enak dilihat itu. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke dalam ini hasil ya classification. Nah, ini untuk predicted ini kita bisa pakai count if membeli atau tidak ya prediksinya. Nah, kita masuk ke neural network analysis ya. Ini mungkin kita stop dulu, kita lanjutkan di next Zoom. Karena Zoom-nya sudah mau habis. Gitu. Oke, terima kasih. Ini kita masuk ke dalam yang selanjutnya, yaitu adalah neural network, dataset neural network. Kita open, oke, dataset satu, oke, kita oke. Nah, ini kita buka ya, kita di variable view. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencari ini ya, tabel classification-nya ini dari neural network, analisis neural network. Terus kita data predicted value, terus habis itu kita disuruh buat scatter chart-nya ya. Nah, di sini kita cara bagaimana carinya. Yang pertama kita variable view dulu. Ini di part purchase ya, ini variable apa? Y. Ini kita kasih isi value dulu. Nah, di sini kita kasih 0. Itu labelnya adalah eh no purchase. KN satu dan purchase. KN, oke. Nah, setelah itu ini kita cek age-nya, scale, gendernya, gender. Nah, ini sebenarnya apakah ada yang salah ya? Gender, come. Nah, ini variable numeric. Di sini eh kita variable view ya, kita cek dulu kalau ada yang belum. Mungkin newsletter ya, newsletter dan gender, newsletter dan gender ya, gender tuh gender, gender kita masukkan value-nya 0 untuk perempuan, satu untuk laki-laki. Kita add, kita oke. Nah, ini data-nya mungkin untuk mana ya? Ini value 0 untuk nol, satu untuk yes. Itu kita add, oke. Kita masuk ke data view ya, termasuk analisis neural network, kita seperti layar ya, dependent, kita masuk proses, kita masukkan variabelnya, pada customer ID ya, partition 70, 30, 0, arsitekturnya dan layar satu, neuron, kan, otomatik, mode dan subnet. Itu output, modal lemari, menunjukkan ini snap particular value, ya, terus oke, ini hasil-hasilnya kita masuk ya. Ini classification, training testing,
Cek dulu apa yang belum ada ya. Independent variable important ya, belum ada ya. Cek dulu independent variable important. Independent variable ini dependent variable dependent termasuk ya independent variable importantnya. Apakah di output tadi belum masuk? Kita cek output ini ya. Jadi, oh ini belum ada centang ya. Centang ini ada ya, ada muncul ya ini. Karena tadi belum centang, jadi ini udah muncul. Udah muncul di sini ya untuk bagian ini udah selesai. Terus habis itu terus kita masukkan data prediksi predicted value ya. Ini tadi sih. Nah, yang tadi yang ini predicted value-nya di sini ya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam data yang selanjutnya, yaitu kita export datanya, kita masukkan, kita open data. Ini yang terakhir ya, yang terakhir adalah sebentar, adalah cluster analysis. Itu kita oke cluster analysis ya, masukkan, kita oke. Nah, di sini tugasnya adalah ambil cluster analysis ya, caranya ya, gimana caranya. Nah, di sini diminta untuk final cluster center, terus visualisasi data dari SPSS. Nah, final cluster center ya, number of cache in each cluster. Nah, di sini kita masuk ke dalam ini, cek variabel view dulu. X, income, eh, nah ini kita nggak perlu masukkan course ID sama campaign channel ya, nggak ada ya. Ini bisa masuk semua regency days dan lain-lain ya. Ini alamat, tidak ada yang perlu dirubah. Tipe numerik, skala semua. Terus kita analisis, deskriptif statistik, kita masuk ke deskriptif. Nah, kita masukkan semua variabel, X, income, spending score, transfer, dan regency days ke dalam sini. Itu kita klik sebentar ya, save nih.
Terus kita klik OK. Ini ya deskriptif statistiknya. Di sini yang diminta adalah final cluster center dan juga number of cache ya. Nah, kita coba cari caranya untuk eh, mencari final cluster center dan number of cases in each cluster ya. Kita kembali. Nanti data view-nya adalah cuma deskriptif statistik aja. Sedangkan yang kita cari adalah ini ya. Di ini masuk ke dalam datasetnya lagi. Nah, kita masuk ke analyze, classify, means cluster, variabel. Variabelnya di sini adalah eh, ini yang Z ya. Ini yang Z score, score. Kita masukkan ke dalam variabel. Kita ada otomatis ya. Ini. Terus setelah itu kita oke. Ini punya cluster centernya. Cluster satu, cluster 2. Coba kita ada yang salah kah? Ini Z cluster satu. Ini harusnya clusternya ada 1, 2, 3, 4 ya. Kita coba ulangi lagi. Ini ada 5. Cepat awal ya. Alami. Ulangi ya. Kembalikan semuanya. Saya punya apa ini? Habis sepuluh, sepuluh, oke. Nah ini cluster satu, 2, 3, 1 ya. Ini. Nah ini kita buatkan visualisasi data dari eh, SPSS ya. Gitu. Nah karena tidak muncul, coba kita buat. Karena ini ada 5 ya. Itu 2, 3, 4, 5. Kita atur clusternya itu ada 5. Nah, di sini eh
Sini karena ini klasternya cuma dua, kita buat ini ada 5 klaster ya. Gimana caranya? Ini kita analyze, scale, classify, combines, terus ini. Terus kita buat 5 cluster ya. Terus save, save ya. Ini cluster membership. Terus di stand kita akan di ini buat 5 ya. Kenapa OJK ini paling mudah apa ya? Paling mudah di apa? Tambah kelasnya paling mudah itu adalah 5 ya. Nah, kita bisa juga memberi nama untuk cluster ini juga. Nah, ini clusternya ada 5 ya. Kita bagi clusternya. Nah, ini final cluster centernya ini, ngambilin case-nya ini ya. Ini ya. Nah, setelah itu kita buat visualisasinya. Visualisasinya adalah spending score sama income annual. Masuk ke dalam graph, chart loader, oke, scatter atau dot, seperti ini. Setelah itu kita masukkan eh, income ke dalam x-axis, x dalam ini. Terus kita masuk grup, di mana ya? Kita cluster number, kita masukkan grup, terus kita centang point ID label, kita masukkan cluster satu ya, cluster number, kita masukkan ke point cluster satu, full color, cluster number ya. Kita klik OK, point ID label, kita centang point ID, terus jangan lupa ini ya, grouping, ini point ID label, jangan lupa masukkan ke point label ini sama ke shortcut. Nah, ini terus setelah itu klik OK. Nah, seperti ini ya datanya. Datanya 1, 2, 3, 4, 5. Kita tinggal nanti kita deskripsikan datanya. Ini kayak seperti ini. Nah, mungkin itu saja tutorial untuk prosesnya. Semoga dapat membantu. Terima kasih.